Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Wibowo dari Telkom University, jurusan Desain Planner, angkatan 2022. NIM saya 1601 223026 dari kelas DE46C. Jadi kali ini saya diberi tugas oleh Bu Siwi dari matkul Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual. Dalam tugas kali ini, saya diminta untuk membuat video presentasi dari tugas 3 yang telah saya kerjakan. Jadi di tugas ini ada 4 objek yang saya pilih dengan menggunakan teori estetika Edmund Burke-Feldman. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu teori Edmund Burke tentang estetika. Edmund Burke menyampaikan teori estetikanya dalam karya yang terkenal A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Idea of the Sublime and Beautiful tahun 1757. Menurut Burke, ada 2 kategori utama perasaan estetika, yaitu the sublime yang luar biasa, besar dan menakutkan, dan the beautiful yang indah, ringan, dan menyenangkan. Burke berpendapat bahwa perasaan-perasaan ini muncul dari pengalaman sensoris dan emosional, dan bahwa ketidakpastian atau ketidaknyamanan dapat menciptakan perasaan yang lebih mendalam dan kuat daripada keindahan yang sederhana. Sementara itu, Howard Feldman adalah seorang profesor psikologi yang mengkhususkan dirinya dalam psikologi estetika dan kepuasan visual. Namun, dia tidak terkenal dengan teori estetika yang khusus seperti Edmund Burke. Jadi teori karya yang satu saya pilih yang dari Eropa yang bernama Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci, tahun pembuatan 1503, media cat minyak. Deskripsi: lukisan Mona Lisa adalah salah satu karya seni paling terkenal sepanjang masa dan menjadi simbol keajaiban seni Renaissance Italia. Lukisan ini diciptakan oleh Leonardo da Vinci antara tahun 1503 dan 1506. Kemudian diselesaikan pada sekitar tahun 1517. Mona Lisa merupakan potret seorang wanita muda yang kemudian diidentifikasi sebagai Lisa Gherardini, istri dari seorang pedagang kaya di Florence. Komposisi: Mona Lisa ditempatkan di tengah kanvas, menciptakan keseimbangan visual dan fokus pada wajah wanita tersebut. Komposisi segitiga yang terbentuk oleh posisi bahu dan kepala Mona Lisa menciptakan harmoni visual. Bentuk grafis: bentuk wajah Mona Lisa diilustrasikan dengan rinci dan proporsional. Da Vinci menggunakan garis-garis halus untuk menentukan gestur wajah. Interpretasi: senyum misterius. Salah satu elemen yang paling menonjol dalam Mona Lisa adalah senyum Maya yang misterius. Banyak interpretasi mencoba menjelaskan alasan di balik senyum tersebut, mulai dari kebahagiaan dan kedamaian hingga rahasia atau bahkan sedikit kesedihan. Senyumnya yang samar memunculkan pertanyaan dan memelihara daya tarik yang abadi. Simbol kecantikan ideal: Mona Lisa sering dianggap sebagai simbol kecantikan ideal pada masa Renaissance. Leonardo da Vinci menggunakan proporsi wajah dan rincian anatomi dengan cermat untuk menciptakan gambaran kecantikan yang dianggap sempurna pada masa tersebut. Penilaian, keindahan dan estetika. Mona Lisa dihargai karena keindahan estetikanya, senyum misterius, teknik sfumato, dan pemilihan warna yang lembut menciptakan karya yang menawan dan menarik. Karya kedua dari timur, saya memilih Dream of the Red Chamber buatan Charles Wekin, tahun pembuatan 1873, media salinan tulisan tangan cetak. Deskripsi: Dream of the Red Chamber Hong Lo Meng adalah salah satu karya sastra klasik Tiongkok yang ditulis oleh Charles Wekin pada abad ke-18 selama dinasti Qing. Karya ini juga dikenal dengan judul The Story of the Stone. Ini adalah salah satu dari 4 novel klasik Tiongkok dan dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar dalam tradisi Tiongkok. Formal: gaya penulisan dan bahasa. Dream of the Red Chamber ditulis dalam
prosa Tiongkok klasik yang indah. Charles Wekin menggunakan bahasa yang mendalam dan metaforsis untuk menyampaikan cerita, menggabungkan unsur-unsur puisi dan prosa struktur naratif. Karya ini memiliki struktur naratif kompleks yang mencakup beberapa subplot dan karakter. Ada unsur-unsur cerita epik dengan pertemuan dan perpisahan yang intens di antara karakter utama menggunakan motif dan simbolisme. Motif dan simbolisme memainkan peran penting dalam Dream of the Red Chamber. Interpretasi, kritik terhadap masyarakat dan moralitas. Banyak sarjana yang melihat Dream of the Red Chamber sebagai kritik terhadap struktur sosial dan moralitas pada masanya. Penilaian, kekayaan plot dan kebenaran karakter. Dream of the Red Chamber dianggap memiliki plot yang kaya dan penuh kompleksitas. Karya ketiga saya pilih dari Nusantara, Candi Borobudur, pembuat Raja Samarutungga. Tahun pembuatan abad ke-8, media Batu Andesit. Deskripsi, Candi Borobudur adalah sebuah kompleks candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Arsitektur, Candi Borobudur adalah struktur bentuk piramida yang terdiri dari 9 tingkat. 3 tingkat di bawah, Kamadhatu mewakili dunia material. 3 tingkat puncak, Arupadhatu menandakan dunia tanpa bentuk atau dunia nirwana. Interpretasi, simbolisme Buddha. Candi Borobudur adalah situs budaya yang penting dan strukturnya mencerminkan filosofi dan ajaran Buddha. Dari tingkat bawah hingga puncak, setiap tingkat memiliki makna simbolis dan melambangkan perjalanan roh menuju pencerahan dari dunia material hingga dunia roh, dan akhirnya mencapai nirwana. Penilaian, nilai sejarah. Candi Borobudur adalah situs bersejarah yang berasal dari abad ke-9 dan merupakan salah satu peninggalan warisan dunia yang paling penting di Indonesia. Nilai sejarahnya mencakup konstruksi, pengabaian, dan penemuan kembali, serta proses pemulihan. Karya keempat, saya ambil Garuda Wisnu Kencana, pembuat Inyomanwarta, tahun 1997, media Beton dan Baja. Deskripsi, patung Garuda Wisnu Kencana GWK adalah sebuah patung monumental yang terletak di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali, Indonesia. Formal, dimensi dan skala. Patung GWK memiliki dimensi yang sangat besar, dengan tinggi mencapai sekitar 121 meter atau 397 kaki. Skala yang besar memberikan kesan kemegahan dan keagungan, dan membuatnya menjadi salah satu patung terbesar di Indonesia. Interpretasi, simbolisme Hindu. Patung ini adalah representasi visual dari mitologi Hindu, menggambarkan Dewa Wisnu dan kendaraannya. Garuda Wisnu duduk dengan anggun di atas Garuda yang membentangkan sayapnya. Ini melambangkan hubungan yang erat antara dewa pemelihara alam semesta dan falenanya. Penilaian, nilai seni dan desain. Penilaian seni mencakup aspek estetika, desain, dan keterampilan artistik yang terlibat dalam pembuatan patung ini. Ini mencakup detail artistik, proporsi, dan ekspresi visual yang menghasilkan kesan seni yang indah. Sekian dari saya tentang 4 objek yang saya pilih dengan menggunakan teori estetika Edmund Feldman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.